yang terhormat Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan sekaligus pengasuh Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau TMI Al-Amin Prenduan Sumatera Madura Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Qasim Mubarak Idris MA. Kepadanya kami persilahkan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang jadi ketua dan wakil panitia ini sesepuh penasihat Iqbal. Tadi yang sambutan atas nama ketua panitia itu kawan seangkatan saya dulu waktu di Ma'had Tahfidzul Quran, seangkatan sekelas. Wakil ketua panitianya lebih senior lagi. Itu kakak kelas saya, sempat jadi pengurus dulu, 3 atau 4 tahun di atas saya. Tapi sekalipun mereka sudah menjadi penasehat, menjadi sesepuh, mereka terjun ke lapangan, hadir bersama-sama, bekerja bersama, dan insya Allah Allah semua yang akan membalas kebaikan-kebaikan mereka itu. Amin, ya Allah. Tapi itu mengingatkan saya para bapak dan ibu sekalian tentang teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini salah satu keistimewaannya terlibat dalam semua hal-hal yang bersifat kerja bersama di tengah para sahabat itu. Misalnya ada sebuah kisah, Rasulullah sedang melakukan perjalanan bersama beberapa sahabat. Kemudian sampailah mereka di sebuah tempat di mana mereka singgah. Ketika mereka singgah itu, maka beberapa sahabat itu kemudian membagi tugas di antara mereka. Saya yang akan mencari kayu bakar. Oh iya, saya yang akan mencari air. Saya nanti yang akan masak. Lalu Rasulullah dengan sigap bersabda, kalau kalian semua sudah membagi tugas masing-masing, saya juga akan membantu untuk mencarikan kayu bakar. Rasulullah berangkat mencari kayu bakar. Jadi terlibat betul Rasulullah. Kalau Bapak dan Ibu pernah misalnya membaca atau menyimak cerita tentang perang Khandaq, ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit di sekitar Madinah untuk menghalangi serbuan dari orang-orang kafir Arab, Rasulullah juga ikut di situ kan. Beliau ikut menggali parit. Bahkan ketika, atau Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika sahabat itu menghadapi sebuah batu yang sangat keras, tidak bisa batu itu mereka pecahkan sekalipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu hitam warnanya, keras sekali, kami coba pukul berkali-kali nggak pecah. Mana batunya? Sabda Rasulullah. Datang Rasulullah ke batu itu, kemudian dengan izin Allah beliau pukul batu itu 3 kali hancur. Setiap kali beliau pukul batu, memercik cahaya dari batu tersebut dan memperlihatkan wilayah-wilayah yang beberapa tahun kemudian akan dikuasai oleh umat Islam. Poinnya, para Rabu, para hadirin, kita ini memang ketika kita menjadi ketua, menjadi penasehat, menjadi orang yang ditokohkan, kalau kita mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga terlibat dalam kerja-kerja tersebut. Kita ikut, kita bekerja bersama mereka. Kita tidak mengambil hak istimewa kita sebagai ketua, sebagai penasehat untuk tidak terjun bersama anggota-anggota bawahan-bawahan kita bekerja memajukan umat Islam di bumi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, tentu semua yang dilakukan dalam bentuk jerih payah tadi itu termasuk kesudian Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di tempat kita ini. Semoga seluruhnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga seluruhnya dicatat sebagai upaya kita untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu kita pergi dari tempat ini, diampuni semua dosa-dosa kita, dikabulkan semua hajat kita, dan ditakdirkan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja salah satu hal yang ingin kita lakukan ketika kita menghadiri Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagaimana kita bisa meneladani
meneladani beliau. Dan salah satu yang paling istimewa dari Rasulullah, kalau kita bicara dalam konteks pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kemampuan beliau untuk menjadi guru yang baik. Karena itulah kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'itsu mu'alliman." Saya ini diutus oleh Allah untuk menjadi seorang guru, sabda Rasulullah. Maka beliau menjadi guru yang sangat baik, yang luar biasa. Dan murid-murid beliau, para sahabat, juga adalah murid-murid yang luar biasa. Ada seorang ulama yang bilang, "Laulam yakun li Rasulillahi mu'jizatun siwa ashabihi lakafauhu mu'jizatan li itsbati nubuwwatihi." Seandainya Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat selain murid-murid beliau yang hebat-hebat itu, maka keberadaan murid-murid yang hebat itu saja, kata ulama tersebut, sudah cukup untuk menjadi mukjizat yang membuktikan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Karena memang tidak ada generasi yang lebih hebat dibandingkan generasi para sahabat, murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberhasilan beliau mendidik murid-murid tersebut membuktikan bahwa beliau adalah Nabi, adalah Rasul, adalah manusia terbaik sepanjang masa. Kita mungkin akan melihat, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah menjalankan tugas beliau sebagai seorang guru, termasuk juga bagaimana para sahabat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ mungkin nanti kita bisa ambil pelajaran. Bapak dan Ibu yang menjadi guru, mari mencoba meneladani Rasulullah sebagai guru. Anak-anak kita yang menjadi murid, mari bersama-sama mencoba meneladani para sahabat sebagai murid-murid terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat, ketika Rasulullah menjalankan tugas sebagai seorang guru, maka hal pertama yang beliau tunjukkan itu adalah rasa cinta yang luar biasa kepada murid-murid beliau, kepada para sahabat, bahkan kepada kita, kepada murid-murid beliau yang jauh sekali masa hidupnya itu. Rasulullah itu pernah suatu hari mendoakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, yang didoakan doa yang sederhana tapi luar biasa. Rasulullah mendoakan Aisyah begini, Bapak dan Ibu sekalian, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah, ampunilah untuk Aisyah ini dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, semua dosanya yang sudah berlalu maupun yang akan datang, ampuni semua ya Allah. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, apa yang dia tampakkan, apa yang dia sembunyikan, ampuni semua dosanya ya Allah. Nah, Aisyah itu gembira sekali mendengar Rasulullah mendoa seperti itu. Saking gembiranya, kata para ulama itu, kata para perawi hadisnya, Sayyidatuna Aisyah itu sampai menundukkan mukanya ke pangkuannya, tertawa sampai tertunduk muka beliau ke pangkuan beliau itu. Saking gembiranya. Nah, Rasulullah itu begitu melihat Sayyidatuna Aisyah gembira seperti itu, maka beliau kemudian menyampaikan, kamu gembira Aisyah? Na'am ya Rasulullah, ya saya gembira. Di mana saya tidak gembira didoakan seperti itu oleh engkau? Lalu Rasulullah bersabda, Aisyah, kamu perlu tahu bahwa doa yang saya panjatkan kepada Allah untuk kamu barusan itu adalah doa yang saya panjatkan untuk umatku seluruhnya setiap aku selesai melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah, Bapak dan Ibu sekalian, mendoakan kita, mendoakan umatnya, mendoakan murid-murid beliau diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya setiap kali beliau selesai melaksanakan sholat. Tentu saja itu adalah tanda bahwa Rasulullah mencintai kita, mencintai para sahabat, mencintai murid-muridnya dengan cara yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai guru di
di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan misalnya juga terus mencoba bagaimana agar kita dari waktu ke waktu ini terus bisa meneladani Rasulullah dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru. Tentu saja tidak akan sempurna, tidak akan sempurna kita bisa meneladani beliau, tetapi doakan kami, doakan guru-guru di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, doakan para kiai, para ustaz, para pengurus di Pesantren Al-Amin Perenduan ini agar dalam tugas sehari-hari membimbing dan mendidik putra-putri kita semua bisa betul-betul menjalankan tugas-tugas tersebut dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan tugas-tugas itu. Termasuk salah satu yang paling penting, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah bagaimana kita ini sebagai guru memberikan teladan yang paling baik, paling sempurna kepada murid-murid kita. Dan itu salah satu kunci kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu pernah bertemu dengan mantan rektor UIN Malang itu, siapa nih? Pak Imam Suprayogo, Profesor Dr. Imam Suprayogo. Beliau kemudian menceritakan bagaimana dahulu di UIN Malang itu beliau membuat pesantren mahasiswa dan mewajibkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi UIN Malang itu untuk masuk ke pesantren mahasiswa selama setahun pertama. Beliau bilang ke saya waktu itu, seandainya tempatnya cukup Pak Kiai, seandainya UIN Malang waktu itu punya lahan yang cukup dan bangunan yang cukup untuk mempesantrenkan semua mahasiswa, maka saya akan pesantrenkan semua mahasiswa UIN Malang, kata Imam Suprayogo. Karena apa, kata beliau, ketika saya tanya, kenapa Pak Imam jenengan itu kok begitu ingin mempesantrenkan universitas itu, kenapa? Beliau bilang waktu itu, karena di pesantren Pak Kiai, para santri, para murid bisa melihat guru-gurunya, kiai-kiainya, lalu meneladani mereka. Tidak ada pendidikan moral, tidak ada pendidikan karakter, tidak ada pendidikan akhlak yang tidak ditanamkan nilai-nilainya melalui teladan, melalui percontohan, kata beliau. Dan kalau mereka tidak dipesantrenkan, tidak dimondokkan, kata Pak Imam itu, ya mahasiswa-mahasiswa ini hanya akan menemukan pelajaran-pelajaran akhlak melalui teori saja, tapi mereka tidak menemukan modelnya, tidak menemukan contohnya, tidak melihat bagaimana nilai-nilai itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bersyukur di pesantren kita hidup bersama para santri melihat kakak-kakak kelasnya, melihat ustadznya, melihat kiainya, melihat nyainya, dan mereka bisa meneladani dari sisi akhlak, dari sisi moral, bagaimana seharusnya memerankan dan menjalankan kehidupan mereka dengan nilai-nilai akhlak yang benar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur sekali kita hidup di pesantren. Maka doakan kami ini bisa teruslah meneladani Rasulullah dalam hal menjadi guru itu, sehingga kita bisa memberikan teladan-teladan yang baik kepada mereka. Rasulullah itu bisa demikian dipatuhi, demikian ditaati, demikian dicintai karena beliau mampu memberikan teladan yang baik kepada seluruh sahabat, seluruh murid-murid. Kalau Rasulullah menyuruh para sahabat itu untuk bangun malam misalnya, qiyamul lail, maka sahabat tidak punya alasan untuk menolak karena mereka melihat bagaimana Rasulullah melakukan itu. Bangun malam beliau sampai bengkak kedua kaki beliau. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni semua dosamu? Kenapa engkau masih sholat malam sampai bengkak kedua kakimu? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Ya, aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Aku ingin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku sholat malam sampai tingkat seperti itu. Gimana sahabat tidak akan mau disuruh sholat malam kalau yang menyuruh mereka memberikan teladan dengan cara yang luar biasa seperti itu?
Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat, misalnya sahabat-sahabat sekalian, jangan tertipu oleh dunia. Hiduplah kalian sederhana, jangan bermewah-mewahan. Bagaimana sahabat gak akan ikut itu? Mereka melihat Rasulullah setiap hari menunjukkan kesederhanaan itu. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke kamar Rasulullah, melihat kamar yang begitu sederhana itu. Hanya ada satu tikar, satu bantal yang isinya pelepah daun kurma. Lalu beliau menangis. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, raja-raja Persia, raja-raja Romawi hidup jauh lebih mewah dibandingkan engkau. Padahal engkau sebetulnya lebih berhak dibandingkan mereka untuk menikmati dunia ini." Apa jawaban Rasulullah? "Afala tarda ya Umar, antakuna lahumud dunya walanal akhirah." Apakah engkau enggak rela wahai Umar, mereka kuasai semua dunia ini, tapi nanti kita akan jadi penguasa akhirat? Nah, kalau Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hidup sederhana, ya akan ditaati. Karena beliau mencontohkan itu terlebih dahulu sebelum beliau perintahkan para sahabat melakukan tersebut. Kita juga di pondok, mungkin Bapak dan Ibu punya keluhan-keluhan tertentu tentang anak-anak kita, tentang santri-santri kita. Kita berusaha, para ibu sekalian, para kiai, para ustadz, berusaha untuk memperhatikan masing-masing dari santri, santriwati itu dengan sebaik-baiknya. Cuman memang kita nggak bisa sepenuhnya meneladani Rasulullah, itu tidak bisa. Kalau Rasulullah itu, Bapak dan Ibu sekalian, melihat satu orang begitu lewat, beliau kenal betul para sahabat itu. Dengan masing-masing sifatnya, dengan masing-masing keunikannya, beliau kenal betul itu. Sehingga itu begitu bertemu, tanpa menyampaikan sesuatu pun Rasulullah bisa paham apa masalah yang dihadapi oleh sahabat itu. Ada kisah misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini tinggal di Sufah, di pojok Masjid Nabawi. Ya, hidupnya prihatin karena Abu Hurairah tidak bekerja dan mengandalkan makanan dari sedekah dan pemberian orang lain. Suatu hari Abu Hurairah lapar sudah 2 hari tidak makan. Allah. Maka Abu Hurairah kemudian keluar. Pergilah beliau ke pinggir jalan, berdiri di sana, berharap ada orang lewat, lalu beliau akan minta atau berharap akan diberi sedekah. Tapi Abu Hurairah nggak minta-minta. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu lewat, disetop oleh Abu Hurairah. "Ya Abu Bakrin," bukan minta makan, bukan minta sedekah, tapi justru bertanya tentang urusan agama. "Ya Abu Bakrin, apa hukumnya ini?" dan seterusnya. Abu Bakar, orang ini nggak minta makan, nggak minta sedekah, ya dijawab pertanyaannya itu. "Oh, kalau hukumnya itu begini dan seterusnya." Pergi Abu Bakar. Lewat Sayyidina Umar bin Khattab, disetop lagi oleh Abu Hurairah. "Ya Sayyidina Umar, saya ingin tanya tentang persoalan agama kepadamu. Bagaimana begini. Umar, orang ini nggak minta makan, nggak minta sedekah, ya dijawab juga urusan agama itu. Hukumnya begini. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat. Begitu disetop oleh Abu Bakar belum ngomong, Rasulullah langsung bilang, "Kamu lapar, Abu Hurairah?" Langsung, karena beliau dengan melihat saja sudah merasakan apa yang diderita oleh sahabatnya itu. Begitu peka, begitu luar biasa beliau. Dan karena kepekaan itulah kemudian beliau mampu menangani para sahabat yang banyak dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda itu dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Nah, doakan kami Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan meskipun tidak bisa 100% seperti Rasulullah, doakan kami supaya bisa meneladani sebagian dari sifat-sifat beliau itu sebagai guru, sebagai pendidik, sehingga kita juga berupaya bisa melahirkan generasi-generasi yang baik dari rahim Pondok Pesantren Al-Amin Brand 2. Tetapi doakan juga putra-putri kita, anak-anak kita, untuk bisa meneladani para sahabat ketika mereka menjadi murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu sangat taat, sangat takzim,
dan sangat percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika misalnya Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an ditanya oleh kaum kafir Quraisy selepas Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Bapak dan Ibu adalah peristiwa yang mengguncang bagi banyak umat Islam. Kalau kita sekarang mungkin banyak pengalaman sehari-hari yang menunjukkan bahwa perjalanan 1000 km itu bisa dilalui dengan cara yang cepat. Kita sering baca bahwa pesawat tempur sekarang itu sudah ada yang kecepatannya itu melebihi 2 kali kecepatan suara misalnya. Jadi kecepatan suara itu kan 1000 km Pak. Tuh. Jadi kalau 2 kali kecepatan suara itu kan sekitar 2000-an kilometer per jam. Tapi di zaman Nabi dahulu kan itu tidak terbayangkan Pak. Orang mau pergi ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram itu butuh waktu sebulan. Berangkatnya saja itu, pulang pergi 2 bulan. Rasulullah kemudian satu hari pagi-pagi mengumpulkan orang kafir Quraisy, menyatakan bahwa tadi malam saya baru berangkat dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sekarang sudah balik lagi. Itu menggoncangkan bukan hanya orang-orang kafir tapi sebagian umat Islam. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa sebagian dari umat Islam kemudian menjadi murtad, keluar dari agama Islam ketika peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Tetapi begitu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar menjawab, kalau Muhammad memang bilang begitu, saya percaya 100%. Maka beliau kemudian disebut dengan As-Siddiq. Kalau soal ketaatan Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat luar biasa taatnya. Ketika ini contoh-contoh kecil saja Bapak dan Ibu sekalian. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suatu hari Rasulullah sedang ada di majlis, di masjid, di dalam masjid begini. Abdullah bin Mas'ud berjalan, jalan kaki dari tempat yang jauh. Lalu Rasulullah berkata, memerintahkan orang-orang yang ada di masjid itu untuk duduk. Ijlisu, sabda Rasulullah, duduklah kalian semua. Ibnu Mas'ud yang ada di jauh sana itu, karena Rasulullah suaranya kedengaran kepada beliau, ijlisu, duduk di pinggir sana itu Pak. Saking taatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebabnya kenapa begitu mudah Rasulullah mengatur para sahabat itu, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Ketika khamr itu atau minuman keras diharamkan, pertama kali diharamkan. Kalau dalam prediksi banyak orang-orang kafir saat itu, tidak akan mungkin bisa orang-orang Arab itu dihilangkan atau dipisahkan dari budaya minum minuman keras. Karena itu budaya sehari-hari mereka. Tapi perhatikanlah bagaimana ketaatan para sahabat kepada Rasulullah dalam soal minum khamr itu. Ada sekumpulan sahabat sedang minum-minum enak. Mungkin kalau zaman kita sekarang ngopi-ngopi begitu, di sebuah tempat berbincang-bincang, minum minuman keras, minuman khamr. Tiba-tiba seorang sahabat yang lain datang mengabarkan kepada sekelompok sahabat yang sedang berkumpul ini bahwa minuman keras baru saja diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari mereka ada yang sedang minum, di mulutnya masih ada minuman keras itu. Kalau kita diberi kabar saat itu misalnya, mudah-mudahan minuman keras diharamkan gitu, mungkin yang ada di mulut masih kita telan. Karena tanggung, sudah kadung masuk mulut, tinggal telan-telan saja. Tapi sahabat yang berada di tempat itu, Bapak dan Ibu sekalian, begitu mendengar bahwa Rasulullah mengharamkan minuman khamr itu, mereka langsung membuang semua minuman yang ada di tempat itu. Bahkan yang ada di dalam mulut beliau itu, di mulut para sahabat itu dimuntahkan, karena mereka ingin betul-betul taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja ada banyak sekali kisah-kisah lain yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana cara Rasulullah menjadi guru bagi para sahabat dan cara para sahabat menjadi murid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah terakhir saya ingin ceritakan di sini untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang ada
perasaan-perasaan tidak puas, perasaan-perasaan bergejolak di hati para sahabat terhadap keputusan Rasulullah, tapi pada akhirnya Rasulullah mampu menyelesaikan itu dengan cara yang sangat baik. Suatu hari terjadi perang yang disebut dengan perang Hunain. Umat Islam menang. Banyak sekali harta rampasan perang yang diterima oleh umat Islam saat itu. Lalu Rasulullah membuat kebijakan yang tidak populer. Biasanya harta rampasan perang itu dibagikan dengan adil kepada ibu sekalian. Jadi semua yang ikut perang dia dapat jatah. Nah, pada saat itu Rasulullah hanya memberikan bagian terbanyak dari harta rampasan perang itu kepada orang-orang Ansor. Bukan kepada orang-orang Ansor, kepada orang-orang dari Mekah yang baru masuk Islam. Ada yang diberi 100 ekor unta, ada yang diberi 50 ekor unta, ada yang diberi emas dan sekian banyak hartanya. Sementara orang-orang Ansor, orang-orang asli Madinah, itu tidak diberi bagian dari harta rampasan perang itu oleh Rasulullah. Maka muncullah isu-isu, muncullah pembicaraan tidak nyaman di kalangan para Ansor itu. Mereka bilang, ini tampaknya Nabi Muhammad ini mau kembali kaumnya lagi, tidak mau lagi bersama kita orang-orang Ansor di Madinah. Ini Muhammad sekarang sudah ketemu lagi dengan keluarganya, lalu beliau lupakan kita. Datanglah kemudian pemimpin mereka, Sa'ad ibn Ubadah, datang kepada Rasulullah mengadukan tentang desas-desus itu, dan akhirnya Rasulullah perintahkan, kumpulkan orang-orang Ansor, kumpulkan semua, saya mau bicara. Lalu bicara Rasulullah di hadapan orang-orang Ansor itu dengan sebuah pidato yang dalam sejarah tercatat sebagai sebuah pidato yang paling mengesankan. Beliau sampaikan di hadapan orang-orang Ansor itu, Bapak dan Ibu sekalian, pidato yang panjang sekali, tetapi kemudian di akhir itu beliau sampaikan begini, wahai orang-orang Ansor, apakah kalian tidak rela orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam itu membawa pulang ke rumah mereka unta yang banyak, membawa pulang ke rumah mereka harta yang banyak, uang yang banyak, emas yang banyak, tetapi kalian orang-orang Ansor akan pulang ke rumah kalian membawa aku, membawa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah. Mendengar itu orang-orang Ansor menangis semua, dan mereka semua menjadi tunduk, lalu merasa bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah perlakuan keistimewaan yang luar biasa. Lau salakal ansoru syibban la salaktu maslakal ansor. Seandainya orang Ansor lewat di sebuah jalan, lalu orang-orang yang lain lewat di jalan lain, sabda Rasulullah, aku tetap akan memilih untuk berjalan bersama orang-orang Ansor. Selesai. Jadi Masya Allah, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kita berdoa di kesempatan hari ini, semoga kita semua ini dengan merayakan perayaan Maulidul Rasul di pagi hari ini bisa semakin meneladani dan mencontoh teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam kapasitas kita sebagai guru, sebagai murid, sebagai wali santri, sebagai orang-orang yang terus bekerja dan berkhidmat demi kemajuan umat Islam di Indonesia ini. Bapak dan Ibu sekalian, para kiai, para ustadz, anak-anak dan adik-adik sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar di pagi hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi saya yang menyampaikan dan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada wakil pimpinan sekaligus pengasuh